Di video kali ini, gue akan ngebahas tentang investasi saham untuk pemula. Dan gue harap di akhir video ini kalian udah ngerti tentang apa itu saham dan gimana caranya kalian bisa investasi di saham dan konsepnya seperti apa. Jadi gue akan ajarin style investasi gue, gimana caranya gue aplikasiin value investing di dalam investasi gue. Nah, pertanyaannya pertama, mungkin apa itu sebenarnya saham? Jadi kita kan tahu kalau misal di dalam investasi ada berbagai macam aset kelas. Contohnya seperti yang kalian tahu ada emas, ada cash, ada obligasi, surat hutang, ada juga saham. Saham ini adalah kepemilikan dari perusahaan. Jadi kita punya bagian kecil dari sebuah perusahaan yang besar. Nah, perusahaan-perusahaan ini biasanya kita beli sahamnya adalah perusahaan yang listed atau perusahaan-perusahaan terbuka (TBK). Perusahaan-perusahaan ini, kan ini perusahaan-perusahaan besar, tapi sebenarnya konsepnya sama. Mau perusahaan kecil itu juga ada saham, tapi kan kita mau beli saham publik ya, atau namanya public equity. Jadi kita beli saham perusahaan publik, perusahaan yang udah well known, yang besar, yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Jadi kita beli kayak ibarat pizza small pie dari kue yang sangat amat besar. Jadi saham itu sebenarnya bukan cuma sekedar ticker ya. Kalian mungkin dengar apa itu saham, kalian langsung di otak kalian anggap lihat running trade, kalian lihat angka, ada grafik di sana. Saham itu hal yang pusing, ibaratnya kita ngomongnya kayak bahasa alien, ya kan? Kalian nggak ngerti apa itu bid, offer, tapi tenang aja. Saham itu sebenarnya sesimpel kita membeli sebuah bisnis, ya. Jadi kita beli saham sama dengan kita beli bisnis. Tapi pertanyaannya, kan video ini ngajarin tentang yuk kita investasi di saham. Tapi kenapa sih sebenarnya kita harus investasi di saham? Jadi ini adalah screenshotan dari indeks harga saham gabungan kita. Apa itu yang namanya IHSG atau indeks harga saham gabungan? Ini jadi kalau semua saham yang listed di Bursa Efek 700-an lebih, itu digabungin jadi satu indeks, ada yang turun, ada yang naik, semuanya jadi indeks ini ya. Jadi ini adalah basket dari semua saham yang ada di Indonesia. Nah, kita lihat kenapa saham itu merupakan investasi yang sangat amat menarik. Karena saham itu memberikan kita imbal hasil return yang menarik dibanding aset kelas lain. Memang betul, saham itu volatil, bisa naik dan juga bisa turun. Tapi dalam jangka waktu yang panjang, saham akan menghasilkan return yang paling tinggi. Kita lihat di gambar di sini bahwa ini adalah screenshotan IHSG atau indeks harga saham gabungan kita, yaitu kalau semua saham di Indonesia dijadiin satu basket, itu dikumpulin jadi satu indeks. Nah, indeks harga saham gabungan kita, di saat gua screenshot ini waktu itu, ini kalian nggak bisa bikin, kalau ya edit bisa tapi susah banget, ngeditnya ribet gitu. Ini adalah screenshotan langsung dari Google di saat indeks kita masih 4.999 atau 5.000. Kalau kalian cek sekarang, IHSG, kalian ketika di Google, itu udah sekitar 7.000-an lebih. Jadi indeksnya aja udah naik 2.000 poin. Ini adalah pertumbuhan yang cepat dalam waktu kurang dari 3 tahun. Dan Indonesia sendiri, indeksnya itu salah satu yang growing paling cepat di dunia. Kita grow 13% on average dalam 20 tahun terakhir. Jadi year on year kita bertumbuh 13% per tahun. Sebelum kalian mengenal lebih dalam tentang saham ini, gue mau ajarin konsep yaitu risk and return ya, yaitu resiko dan return. Karena semua investasi itu selalu go hand in hand, resiko dan juga return. Di sini kita lihat ada beberapa macam aset kelas. Yang pertama adalah cash, ada juga misalnya money market, RDPU, ada juga misalnya kita lihat ada obligasi ya, ada mungkin properti, ada saham, ada juga mungkin private equity dan venture capital yang resikonya lebih tinggi. Jadi makin tinggi resikonya, dia returnnya makin tinggi. Makin rendah resikonya seperti cash yang nggak ada returnnya gitu. Obligasi rendah tapi bunganya juga kecil. Saham itu volatil, resiko lebih tinggi, tapi dalam jangka waktu yang panjang itu kan menghasilkan returnnya lebih oke. Semakin tinggi return yang mau kita capai, maka resiko akan semakin tinggi. Sebelum gue bahas tentang yang namanya compounding interest, di sini gue akan bahas tentang time value of money. Jadi banyak orang nggak mengerti tentang konsep ini. Kalau sekarang gue tanya ke kalian lebih pilih mana? Kalian pilih gue kasih uang 10 juta sekarang, atau gue kasih uang misalnya 12 juta tapi 10 tahun lagi? Jawaban yang benar adalah kalian harusnya pilih 10 juta sekarang. Karena 10 juta sekarang itu lebih berharga dibanding 12 juta 10 tahun lagi. Karena 10 jutanya bisa kita investasikan untuk menghasilkan return untuk kita. Jadi uang itu bisa bekerja untuk kita. Maka dari itu, compounding adalah komponen paling penting dalam kita investasi di saham. Karena ini konsepnya adalah bunga yang bergulung ya, atau bunga majemuk. Compounding ini, Albert Einstein selalu bilang adalah keajaiban dunia ke-8. Jadi bunganya ini bergulung dari bunga yang sebelumnya. Ini seperti bola salju yang awalnya kecil, lama-lama jadi lumayan besar. Contohnya, misalnya kita investasi 1 juta dengan return 10%, kita akan dapat 1.100.000. Nah, kalau tahun depannya lagi, ya 10%-nya itu bukan dari 1 juta, tapi dari 1.100.000 tadi.
jadi 121 gitu kan. Tahun depannya 1331 dan itu akan bergulung terus, tambah besar dan tambah besar dengan return yang sama yaitu 10%. Nah di sini gue akan coba kasih simulasi sederhana. Kayak kita misalnya bandingin antara kita investasi di saham sama kita nabung ya. Gue bilang saham itu dalam jangka waktu pendek 1-5 tahun kita nggak akan tahu mau dia naik, turun, jungkir balik ke kiri ke kanan gitu. Ya pastinya ke kanan ya. Tapi kita nggak ada yang tahu saham itu akan kemana. Kita nggak bisa prediksi saham itu kemana. Tapi over 5 tahun, 10 tahun kita tahu bahwa saham perusahaan yang bagus itu pasti akan naik. Yang fundamentalnya baik itu pasti akan naik. Oke, simpel aja kita beli indeksnya aja itu pasti ujung-ujungnya akan naik. Di sini gua akan contohin antara menabung dan juga investasi. Kita nabung doang nih, nabung 1 juta ya selama 20 tahun. 1 juta kali 12 kali 20, simple. Jawabannya 240 juta. Mungkin ada yang komen, "Bang, itu ada future value-nya, inflasi segala macam." Ini kita hitung tanpa inflasi ya. Jadi 1 juta kali 12 kali 20 biar gampang kalian ngertinya. Itu hasilnya 240 juta. Tapi di sini coba kalian pause videonya ya. Kalian coba pikir kalau misalnya diinvestasikan di pasar saham kita yang track recordnya 20 tahun terakhir itu 13% year on year. Ada yang tahu nggak dapat hasilnya berapa? Dengan uang yang sama, 1 juta. Apakah 400 juta? Apakah 500? Apakah sama 240? Nggak mungkin sama kan? Pasti lebih. Berapa? 300, 400, 500, 600, 700? Hasilnya adalah lebih dari 1,1 miliar. Jauh kan? Bedanya apa? Cuman taruh doang gitu. Ini cuman taruh di indeks. Kita nggak stock picking, kita taruh di indeks aja. Ya. Itu ngasilin segitu. Gimana kita misalnya taruh saham BCA yang 20% per tahun atau bahkan saham-saham lain yang bisa lebih tinggi returnnya. Ya. Jadi kita lihat di sini compounding itu sangat amat powerful. 240 juta cuma nabung tergerus inflasi, 1,1 miliar lebih kalau investasi ya. Uangnya sama, nabungnya sama 1 juta, tapi beda taruh tempat aja. Itu hasilnya akan jauh lebih besar. Nah, tapi pertanyaannya, apakah kita perlu pinter banget ekonomi untuk bisa saham? Ya, jawabannya enggak. Kita nggak perlu kok ngerti banget tentang makroekonomi, tentang mikroekonomi. Jadi kalian jangan anggap ini seperti pelajaran yang bahasa alien gitu. Tapi gue akan coba simplifikasi hal-hal yang orang biasa ngomongin sebagai ribet. Nah, sebelum kita membeli saham, kita harus tahu bahwa instrumen aset kelas saham itu memiliki 2 keuntungan. Ya. Yang pertama adalah tentunya yang kita ekspektasikan adalah capital gain, yaitu kenaikan harga sahamnya. Contohnya, saham A harganya 1000, misalnya 5 tahun lagi harganya 1500. Kita akan ada kenaikan di sana sekitar 50%. Jadi itu adalah yang kita cari, yaitu capital gain. Yang kedua adalah dividen. Karena perusahaan itu kan biasa menghasilkan profit, dan dari profit perusahaan itu antara diinvestasikan balik ke bisnisnya, atau dia bisa share buyback, atau dia lakukan yang namanya pembagian dividen ke pemegang saham. Jadi dividen itu misalnya contohnya Bank BCA nih, dia bagiin dividen contohnya 1,7% misalnya. Jadi dia perusahaannya profit, menghasilkan laba, dan dia mau bagikan ke pemegang sahamnya. Jadi sahamnya udah naik 20% per tahun, dia bagikan lagi dividen 1,7%. Contohnya perusahaan besar seperti Apple, seperti Google ya. Atau perusahaan misalnya kalau seperti Berkshire Hathaway, dia nggak bagi dividen, dia lebih fokus ke share buyback untuk increase shareholders value-nya. Jadi perusahaan itu kita dapatkan keuntungan dari sahamnya naik, harga sahamnya, dan juga pembagian hasil dari keuntungan perusahaannya. Karena kita beli saham ini adalah kita beli bisnis real ya. Jadi kalau kalian bayangin, kalian dari bangun tidur sampai kalian tidur lagi, itu produk yang kalian pakai semuanya ada sahamnya ya. Jadi kalau misalnya kita suka roti, ya kan sari roti itu ada sahamnya. Kayak misalnya kita suka gosok gigi pun itu banyak produk-produk Unilever di sana. Kita ngerokok di teras itu kan ada Sampurna ya kan, dan ada brand rokok-rokok lainnya. Jadi itu semua adalah perusahaan-perusahaan TBK. Even kita misalnya naik mobil ya kan, dealer mobil itu perusahaan TBK, ban mobilnya pun perusahaan TBK. Semuanya tuh perusahaan-perusahaan terbuka. Even HP yang kita pegang, iPhone, Apple tuh perusahaan yang kita bisa beli sahamnya. Jadi semua hidup kita ini, kita harus berpikir sebagai investor ya. Jadi jangan cuma pikir sebagai konsumen. Misalnya kita tiap hari datang nih narik duit di bank BCA atau bank apapun, bank BRI, Mandiri, BNI, ya kan, CIMB. Kita jangan pikir sebagai konsumen doang ya. Kita cuman, oh ini kita pakai banknya. Tapi kita coba pikir, gimana ya kalau misalnya kita bisa punya banknya. Kita punya bagian kecil dari banknya. Jadi setiap kali orang transaksi ke kita juga mendapatkan keuntungan berupa kenaikan harga sahamnya dan pembagian dividen. Jadi kita pikir sebagai investor, jangan cuma sebagai konsumen. Jadi sekarang perhatiin, misalnya kalian jalan ke Alfamart, Indomart, even Alfamart pun adalah perusahaan publik gitu. Kalian lihat misalnya produk-produknya, lihat nih, oh ini yang produksi siapa? Oh ini misalnya Mayora, TBK. Oh Mayora ada sahamnya ya. Misalnya kita makan Indomie ya, Indofood CBP gitu kan. CBP itu adalah saham juga. Jadi kita bisa ikut jadi pemilik dari perusahaan Indomie kayak gitu. Gimana sih sebenarnya cara perusahaan itu sebenarnya bekerja? Jadi perusahaan itu simpel banget. Mereka itu menjual antara produk atau menjual jasa untuk mendapatkan laba, ya kan?
Semakin besar laba, maka aset perusahaan akan meningkat ya. Di balance sheet-nya pasti akan meningkat. Jadi perusahaan jualan lebih banyak barang, asetnya meningkat. Kalau misalnya asetnya meningkat, dia bisa menjangkau konsumen yang lebih luas lagi. Dan dengan konsumen yang lebih luas, akan menarik lebih banyak investor lagi dan berulang ke siklus yang pertama. Dia menghasilkan lebih banyak laba lagi, dia meningkatkan aset, dengan aset yang lebih banyak, dia meningkatkan lebih banyak konsumen dan meningkatkan lebih banyak investor lagi. Oke, coba gua akan contohin dengan perusahaan Apple. Dia jualan HP nih, ya kan? HP-nya laku. Aset perusahaan meningkat, ya kan? Cash-nya makin banyak. Dari cash-nya makin banyak, dia bikin Apple Store lebih banyak. Dengan Apple Store yang lebih banyak, lebih laku lagi jualan iPhone-nya. Nah, dengan lebih laku lagi jualan iPhone-nya, dia punya cash lagi. Dia invest di research and development team-nya. Oke, dari R&D-nya dia ketemu nih, oh gue bisa bikin Apple Watch ya. Apple Watch laku, gue bikin Apple Watch Ultra gitu kan. Jadi siklusnya sama, dia menghasilkan laba, lalu dia pakai untuk R&D, dia pakai untuk meningkatkan asetnya, untuk menghasilkan lebih banyak uang lagi. Dan ini attract investor, makanya saham Apple kita lihat naik terus. Itu contoh perusahaan yang fundamental baik dan manajemen yang baik. Nah, tapi pertanyaannya ya kan, kalian mungkin bingung gitu. Untuk yang awam, kenapa sih perusahaan itu menerbitkan saham? Kan mereka udah ngasilin duit. Buat apa? Jawabannya untuk modal tambahan. Misalnya perusahaan butuh modal untuk ekspansi perusahaan. Nah, konsep ini akan berguna untuk konsep investasi kita sebagai investor. Kenapa? Karena aset itu cuman biasanya ada dua ya. Antara kita ngutangin orang atau kita kerja sama orang. Gue ulangin lagi, antara kita ngutang sama orang atau kita kerja sama orang. Maksudnya apa? Perusahaan itu kalau misalnya mau dapat duit, antara dia ngutang sama orang ya, keluarin surat hutang obligasi, atau dia bagi piece dari bisnisnya, bagian kecil dari bisnisnya, itu berupa saham. Jadi kepemilikannya dilepas. Antara kerjasama, yuk kerjasama, kalau untung kita bagi hasil, kalau rugi kita tanggung bareng, itu saham. Kalau misalnya hutang ya harus bayar, kan itu hutang sifatnya. Jadi perusahaan itu ada dua keluarinnya ya, antara hutang atau saham. Semua produk investasi cuma dibagi dua ya, antara produk hutang mau peer-to-peer lending ya, kalian mau obligasi negara, mau ORI, mau SBN, kalian macam-macam, itu semua produk hutang. Dan produk equity yaitu kerjasama, produk saham. Jadi kenapa perusahaan menerbitkan saham? Untuk mendapatkan modal tambahan untuk ekspansi perusahaan biasanya. Oke, jadi kan tadi kita udah bahas tentang konsep-konsep dasarnya. Sekarang gimana caranya kita bisa mulai investasi di saham? Jadi dengan awalnya ya, kita harus pilih yang namanya sekuritas. Kenapa harus lewat sekuritas? Ini gue kasih contoh sederhana. Kayak misalnya gue beli baju nih, gue beli baju di mall. Gue beli baju itu di tokonya, misalnya di Zara, di H&M, di Pull&Bear gitu. Gue beli baju di tokonya, gue bukan beli sama mallnya. Ya. Jadi saham itu kan ada di Bursa Efek Indonesia, tapi kita nggak beli langsung ke Bursa Efek Indonesia, tapi kita beli lewat tokonya, yaitu sekuritas, sama kayak beli baju. Nah, sekuritas ini ada banyak di Indonesia, ada banyak banget macam-macamnya. Tapi yang gue rekomen itu cari aja yang paling besar-besar. Contohnya Mirai Asset, contohnya lagi misalnya Indo Premier. Jadi kita pakai sekuritas-sekuritas yang memang track recordnya udah panjang, transaksi volumenya juga besar. Video ini ya sama sekali nggak disponsor, makanya gue sebut macam-macam, makanya gue bisa sebut banyak. Dalam memilih sekuritas, kalian pilih fee yang rendah dan juga fitur yang kalian suka gitu. Misal kalian suka online tradingnya Indo Premier, atau kalian misalnya fee-nya Mirai lebih murah, kalau misalnya transaksi volumenya tinggi, kita bisa nego fee-nya kayak gitu-gitu. Itu tergantung kalian. Atau misalnya yang lebih suka pakai dealer, misalnya gue malas lah input-input, gue lebih suka pakai dealer. Bisa pakai Semesta, bisa pakai Buana, bisa pakai Trimegah gitu. Sebenarnya sama aja, kayak misalnya kita fashion ya, kalian pilih suka, ada yang suka LV, ada yang suka Gucci, ada yang suka Dior gitu kan. Sama sekuritas, ada yang suka Mirai, ada yang suka Indo Premier, ada yang suka Trimegah. Itu terserah kalian mau pakai yang mana, kalian suka yang mana, kalian nyaman yang mana. Habis sudah itu, kita harus ngapain? Sekarang tuh gampang banget daftarnya. Kalian daftarnya semua tuh udah online ya. Kalian bisa cek macam-macam, mungkin ada beberapa yang mesti di dokumen, tapi rata-rata semua udah online, dan sekarang biaya buat bukanya udah lebih murah ya. Jadi kali itu kalian buka sendiri. Gue bikin tutorial buat daftar sekuritas itu buang waktu, jadi kalian daftar aja sendiri dan kalian cek sekuritas mana yang mau kalian pakai. Di sini gue akan bedain antara kita spekulasi dan investasi. Ya, spekulasi adalah kita mau kaya cepat. Kita cari saham-saham tuh kayak kita beli lottery tiket gitu. Kita mau jadi mau beggar 10 kali, 20 kali gitu, mau jadi kaya. Tapi investasi ya, itu mengharapkan keuntungan jangka panjang yang sistematis. Jadi kita cari yang namanya risk adjusted return ya. Jadi jangan cuma kita mau beggar tapi nggak mau terima resikonya gitu. Saham itu ada resikonya ya. Semua harga dari return adalah volatilitas. Jadi kalian ingat, harga dari sebuah return adalah volatilitas. Jangan mau return yang tinggi tanpa volatilitas yang lebih tinggi. Bitcoin returnnya bisa gila, tapi volatil lebih gila juga gitu dibanding saham. Saham yang misalnya big cap kayak BCA mungkin nggak terlalu volatil ya kan, kecil-kecil tapi naiknya konsisten. Tapi ada saham-saham yang kecil yang bisa naik itu kebanting gitu. Kayak Bumi ya kan, kebanting ke gocap, naik lagi ke 180. Jadi itu tergantung kalian masing-masing, suka style yang mana. Tapi jangan jadi spekulator, tapi kita jadi sebuah investor.
Di sini gue akan jelasin konsep yang Benjamin Graham, gurunya Buffett, bilang adalah Mr. Market. Jadi dilihat pasar saham atau market saham itu sebagai orang, yaitu Mr. Market adalah orang yang nyebelin dan sangat kemudian. Dia selalu swing antara panik dan juga greedy-nya orang. Jadi orang serakah sama panik tuh dimain-mainin terus sama dia. Maksudnya apa? Dia tuh, gue kasih analogi seperti agen properti. Misalnya kalian punya rumah nih, harganya 1 miliar. Kita kan tahu saham itu memiliki nilai dasar dan nilai intrinsik. Maksudnya apa? Misalnya kita punya rumah 1 miliar. Tapi kita tahu misalnya 20 tahun lagi rumah itu biasanya naik. Mungkin 2 miliar nih, tapi itu 20 tahun lagi gitu. Tapi Mr. Market ini seperti agen properti yang agak gila. Jadi dia datang nih ke rumah lo yang 1 miliar tadi, dia tawarin. Oh, rumah lo harganya 700 juta bro. Lo akan bilang, ngapain gue jual 700 juta, ya kan? Orang harganya 1 miliar, besok dia datang lagi. Kemarin bilang 700, besok dia bilang, rumah lu 1,1 miliar bro. Lu bakal bilang, orang gue baru pindah rumah, ngapain gue jual ke lu cuman untung 100 juta. Besok dia datang lagi bilang, oh rumah lu kayaknya ini 400 juta. Besok dia datang lagi, rumah lu 600. Besok dia datang lagi, rumah lu kayaknya 1,3 miliar. Kalian ngerti kan konsepnya? Sama kayak saham. Jadi saham itu kan misalnya harganya 1000 gitu. Besok dia bisa bilang, oh harganya 900. Besok Mr. Market bilang harga saham lu 1300. Tapi kalau misalnya tuh agen datang bilang, gue beli deh rumah lu harganya 5M. Ya lu pasti lu jual lah gitu. Sama kayak saham, kalau misalnya dikasih sama Mr. Market tinggi ya udah jual gitu. Jadi kita nggak usah keras kepala. Tapi intinya sama ya. Jadi saham itu adalah sebuah bisnis dan Mr. Market ini adalah agen properti yang nawarin terus bisnis lo harganya berapa. Kan gue bilang tadi, Mr. Market itu adalah dia selalu swing antara pendulum, antara fear dan greed-nya manusia. Ya, jadi gue akan kasih contoh di sini. Ini adalah contoh real. Kalian lihat di screenshotnya itu adalah tanggal 2 November. Ini saham Bang Benny November 2. Ya, ini screenshotannya dari kelas lama gue. Mungkin udah ada yang pernah ikut, udah ada yang pernah cuan dari saham ini. Kalian coba komen waktu gue bikin slide ini. Jadi ini screenshotan dari Google dan menurut gue ini nggak bisa diedit ya. Jadi ini contoh real. Waktu itu sahamnya harganya 4.660. Harganya 4.660. Kita lihat grafiknya itu turunnya dalam, ya kan? Turunnya jauh ke dalam. Apa yang orang pikir waktu 4.660 ini? Orang bakal mikir kayak, aduh gila ini orang jualan loh. Itu lihat tuh, atasnya hampir 10.000. Dia hampir dari 10.000 turun ke 4.660. Jadi rumahnya 10.000 ya kan, dia turun ke 4.660. Wah, orang udah kayak, ini mah turun terus, ini mah 3.000, 2.000 kali ini kan. Ini wah udah kiamat nih 2.000. Tapi apa yang gue lakuin? Gue beli banyak waktu itu. Gue beli banyak di harga 4.660. Dan sekarang kalian cek aja berapa harganya, 9.000. Jadi dia akan selalu swing. Jadi kalau orang udah mulai takut nih, kalian beli sahamnya. Ya. Quotes dari Warren Buffett artinya ini, be fearful when others are greedy. Kalau orang lagi greedy, 10.000 takut gitu. Orang malah lihat saham naik malah mau dikejar gitu kan. Kalau gue sukanya lihat saham yang turun, saham-saham yang diskon. Ya, jadi kita cari saham-saham yang diskon. Pasar saham kasih kita diskon. Ya. Ini ibarat beli mobil Ferrari harga cuma Mercy. Jadi murah. 4.660. Ya gue sikat aja gitu. Dia turun 3.000, gue sikat lagi. Karena gue tahu nilai intrinsiknya di 9.000. Seperti hari ini udah tercapai. Jadi konsep dari investasi saham itu nggak susah. Tapi kita cari saham-saham yang diskon. Jadi kita jadi greedy di saat orang-orang itu pada takut. Nah, ini adalah konsep utama dari semua investasi gue, yaitu value investing. Ya, jadi kita lihat di sini ada dua, ya, ada benang hitam dan juga benang merah. Dari benang hitam ini adalah harga Mr. Market, ya, dikasih 900, 600, 900, 1800. Tapi ada benang merahnya, yang kayak dari 1000 akhirnya ke 2000. Setiap kali dia turun di bawah benang merahnya, kita beli. Kalau naik ke atas tinggi, ya jual. Simpel kan? Turun ke bawah dari nilai intrinsiknya, beli. Asal gapnya gede, kita beli. Kalau misalnya gapnya nggak terlalu gede, itu namanya margin of safety, nanti gue akan jelasin di belakang. Tapi intinya kalau dia turunnya dalam, kita beli. Kalau dia naiknya tinggi, lepas. Ya. Jadi jangan pas dia naik tinggi, kita beli. Itu yang bikin orang semua nyangkut. Wah, kok gue beli saham ini nyangkut? Kenapa? Karena lu beli pas Mr. Market lagi kasih lo orang-orang greedy. Bumi pas gocap lu nggak mau beli. Tapi bumi 180, apa masuk ya? Salim masuk nih mau ke 300. Orang tuh selalu kayak gitu ya. Ini udah berkali-kali kejadian. Arto gue masuk harga goceng gitu. Arto 5.000 gue masuk. Orang wah apa beli nih sampai 18.000. Sekarang turun lagi kan ke 5.000. Kalau kalian punya tesis yang sama silakan beli gitu. Gue selalu masuk di saham di saat orang-orang nggak ngelirik. Contoh, gue beli saham ESA. Gue beli saham ESA tuh harganya 290. Orang nggak ada yang mau lirik, nggak ada yang mau peduli blue ammonia itu apa. Orang pada takut waktu itu. Wah ini kayaknya jeleknya sama ke 100 paling. Terbang ke 1.000. Di 1.000 orang pada beli, ya kan?
Sekuritas Credit Suisse mulai bilang, S1 1.300, wah malah pada beli lagi. Beli itu di saat orang-orang nggak beli ya. Jadi jangan beli saham yang rame. Kalian nggak akan cuan dari beli saham yang rame. Bisa, tapi kalian ngikut-ngikut scalping kalau gitu. Tapi kalau kalian mau cara style kayak gua, buy and hold lama, cuannya gede, ya, cuannya lebar, kayak Warren Buffett stylenya kayak gini mainnya. Jadi beli di saat saham-sahamnya justru diskon. Gue mau kasih tahu kalian tentang konsep dari Benjamin Graham lagi. Kan tadi Mr. Market gue bakal kasih konsep yang lain. Nah, ini adalah fundamental dari Benjamin Graham. An investment operation is one which upon thorough analysis promises safety of principal and adequate return. Jadi di sini ada 3 konsepnya ya. Wah, mungkin apa tuh bahasanya, bahasa Inggris nggak jelas. An investment operation is one which upon thorough analysis. Analisa secara menyeluruh artinya ya. Bukan analisa, oh ini kayaknya sahamnya, ini kan technical di sini, support di sini, beli sini. Itu bukan investment approach. Ya. Investment approach itu kita apa? Kita lihat background dari bisnisnya apa. Kita lihat manajemennya siapa. Siapa sih behind manajemennya? Siapa sih yang running perusahaannya? Perusahaan ini ngasilin labanya gimana? Dari produknya, dari misalnya iPhone dia jual berapa? Berapa billion dollar dia jual dari iPhone? Persenannya berapa? Oh 40%. Oh sisanya dari berapa? Apple Watch berapa persen? Sisanya ada apa lagi? Ada AirPods. Wah AirPods ternyata laku juga ya. Ada apa lagi? Apple Services. Oh gede ya, 17 billion dollar Apple Services. CEO-nya siapa? Tim Cook. Siapa lagi manajemennya? Oh ini manajemennya kompeten. Udah lama ngikut Steve Jobs dari dulu. Itu hal yang kita ikutin ya. Misalnya BCA, oke net interest marginnya BCA berapa? Kita lihat yang jalanin siapa? Pak Yahya dan Bu Vera. Manajemennya apakah jujur, kompeten, dan berkualitas? Hal-hal seperti itu adalah thorough analysis. Gue suka kasih analogi ini. Lo kalau mau beli kulkas di rumah lo analisa nggak kulkasnya? Oh iya ini speknya kayak gini. Tapi kalau ditanya saham nih, gue sering nih ketemu orang, kok ini saham BRI bagus nggak? Gue tanya, direktur utamanya tahu nggak siapa? Nggak tahu. NPL-nya berapa? Non-performing loan-nya? Nggak tahu berapa. Terus buat apa? Lu beli apa? Gitu. Kalau lu beli TV, beli kulkas, lu analisa, oh ini kulkasnya kayak gini, wattnya sekian. Tapi lu beli saham gitu kan, investasi gitu. Lu cuma tahu tikernya doang, lu tahu cuma angka-angka nggak jelasnya doang. Tapi lu nggak tahu bisnisnya seperti apa. Itu udah ngelanggar aturan pertamanya, analisa secara menyeluruh. Yang kedua, safety of principal, yaitu keamanan dari modal kita. Karena rule pertama dari Warren Buffett adalah jangan hilang duit. Rule kedua, jangan lupa rule nomor 1. Jadi jangan sampai hilang duit. Ngapain? Gue tanya sekarang. Kita investasi kan, orang bilangnya untuk ngalahin inflasi. Kayak gue bilang tadi, untuk compounding. Ya nggak? Lu punya uang 1 juta nih, lu investasi malah boncos. Gue mendingan kena inflasi bos. Inflasi cuma 4%. Lu boncos 50%, kan beli saham gorengan boncos 50%. Nggak usah investasi, sekalian pegang cash aja gitu. Ingat, jangan hilang uang. Kan biasa diajarin tuh, weh kita disiplin cut loss, ya kan? Itu buat brokernya, bikin broker jadi kaya. Investasi ya jangan rugi, ya jangan hilang duit. Kita analisis secara mendalam, kita beli saham-saham yang kita yakin. Next apa? Adequate return. Kalian perhatiin, adequate return tuh bahasa Indonesianya apa? Return yang cukup. Ya unik nggak? Return yang cukup. Dia nggak bilang return yang luar biasa. Return multi-bagger, return 200%, 2000%. Ya kan? Return yang cukup. Kenapa? Karena Benjamin Graham ngerti compounding. Warren Buffett seumur hidupnya cuma 20%. Tapi panjang, ya. Waktunya panjang dan konsisten. Kita nggak perlu kok 100% per tahun. 13%, 15%, it's good enough. Gitu. Beli BCA 20% tidur. Apple 25% year on year tinggal tidur. Nggak pusing beli saham ya. Jadi adequate return. Thorough analysis, yang kedua safety of principal, amanin modal, yang ketiga adalah return yang cukup, bukan return gila. Jangan cari return tinggi untuk resikoin modal kita. Nah ini adalah konsep yang paling penting nih dari Benjamin Graham, yaitu margin of safety. Lu misalnya nyetir sebuah truk nih, truk lu misalnya beratnya 80 ton, ini gua ngada-ngada aja ya, beratnya 80 ton. Di depan tuh ada jalan, gitu. Ada jalan, jembatan gitu, jembatan bilang ini maksimum 100 ton. Truk lu tuh 80 ton. Lu berani nyebrang atau enggak? Mungkin banyak dari sini yang bilang, oh berani, kan masih sisa 20. Kalau gue pribadi, gue nggak berani. Kenapa? Karena yang bikin jembatan bisa aja salah hitung. Bisa aja sebenarnya 88, bedanya cuma 8. Ya aman, tapi kan udah goyang gitu. Kalau misalnya sekarang, truk lu 110 ton, berani nyebrang nggak? Mungkin ada yang bilang, wah lu orang gila lu kan? Orang gila lu nyebrang truk 110 ton. Tapi banyak banget yang lakuin hal itu di saham. Gue berani nyebrang kalau truk gue tuh 50 ton. Kalau truk gue 50 ton, itu gue berani nyebrang. Ini gue akan jelasin pakai grafik sebelumnya. Ini gue akan konsep di sini ya. Kalian perhatiin baik-baik ya. Ini gue akan lihat di layar. Nah kalian jadi ikutin gue ya. Itu kan ada benang merah tuh, ya kan? Kita lihat ada drop yang pertama tuh ini di paling kiri, ada naik yang tinggi sama drop yang di kanan. Anggap ini adalah jembatan dan truknya. Truknya itu adalah benang yang hitam, ya. Dan jembatan itu adalah benang yang merah.
kita lihat pertama tuh. Dia kan turun dulu, terus dia naik ke atas, terus turun lagi ya. Ini kayak saham gitu kan. Tapi kita anggap ini truk, biar kalian gampang ingat ya. Misalnya jembatannya tuh dia kasih tahu jembatannya itu let's say 100 ton. Pas di bawah situ truknya itu 80 ton tuh. Lihat kan? Di bawah situ itu truknya 80 ton. Tapi begitu dia udah naik, dia naik lebih dari 100 ton. Kenapa masih ada yang beli? Dia akan balik lagi kan ke 100 ton. Lu kalau beli di atas 100 ton akan selalu kena bantai. Tapi lu kalau beli di bawah 100 ton lu cuan. Misalnya dia paling ujung tuh truknya udah sisa 50 ton, ya kan? Udah naik, truknya sisa 50 ton. Jembatannya 100 ton. Ya udah beli hajar lah. Dia balik lagi gitu. Kenapa kalau truk kalian nggak berani nyebrang 190 ton gitu? Jembatan maksimum 100 ton nih, tapi truk kalian 190 ton. Kalian nggak berani nyebrang kalau naik truk. Tapi kalau di saham tuh kan 250 ton gitu kan. Tapi jembatan 100 ton kalian nyebrangnya mati lah, kena bantai kalian. Ya, jadi konsepnya gampang banget. Kayak kalian nyetir truk, di depan ada jembatan, ya. Nilai intrinsik itu adalah jembatannya dan truk itu adalah saham kalian. Jadi kalau misalnya itu nggak ada margin of safety-nya tadi, jangan nyebrang. Ya boleh sih kalian bisa cuan sih kalau truknya 99 ton gitu, itu bisa cuan. Cuman ya gue nggak mau kena bantai. Jadi Benjamin Graham bilang itu adalah margin of safety. 3 kata-kata paling penting, margin of safety. Ya. Jadi berapa persen jarak antara nilai intrinsik dan saham kalian? Kalau kita lihat tadi BNI kan target gue 9.000 nih, harganya 4.000. Diskonnya banyak, itu kayak truknya jembatannya 9.000, truknya itu 4.600 ya gue hajar lah. Tapi kalau misalnya udah 7.000, 8.000 ya masih bisa dihajar, masih bisa cuan, tapi mikir-mikir gitu. Kayak Mandiri sekarang misalnya 10.400 orang baru FOMO. Tapi kalian lihat research-nya di Ternak Uang gue udah bilang dari harga berapa gitu Bang Mandiri. ESA gue masuk 200, target gue ya 600 gitu. Tapi dikasih sama Mr. Market alhamdulillah gitu kan 1.000 lebih. Bagger berapa kali? Jadi intinya apa? Kita cari truk-truk yang di bawah dari jembatannya. Simple. Gimana caranya kalian bisa analisa? Yang pertama adalah kita pahamin cara baca laporan keuangan gimana. Nah ini mungkin gue akan bikinin video yang berbeda. Kalau video ini rame, gue bakal bikinin video yang berbeda. Gimana caranya kita bisa baca laporan keuangan. Tapi simpelnya adalah laporan keuangan terdiri dari 3 ya. Yang pertama adalah balance sheet-nya, income statement, dan juga cash flow statement. Kalian harus ngerti nih kenapa ini saling berhubungan. 3 statement sini, 3 statement ini. Balance sheet itu kita kayak ngecek, oh perusahaan ini peredaran darahnya bagus nggak kalau misalnya dokter gitu. Kita cek, oh utangnya sehat nggak terhadap cash-nya. Income statement, dapat duitnya dari mana ya? Apakah operational profitnya dia, apakah secara operasional dia menghasilkan profit atau enggak? Ya, dan cash flow statement-nya. Jadi kita harus ngerti kenapa ini saling bergabung. Itu mungkin terlalu panjang kalau dijelasin di video ini, gue akan jelasin di video selanjutnya kalau misalnya video ini rame. Dan pelajarin sektor yang kalian ingin investasi. Ya. Kalau kalian mau investasi di perbankan, ngerti tentang perbankan. Kalian mau investasi di consumer goods, ngerti di consumer goods. Dia jualannya apa? Kalau perbankan jelas ya, pinjam dari orang dan dia bungain gitu. Dia pinjam dari orang dengan bunga yang lebih rendah, dia bungain dengan bunga yang lebih tinggi. Sisanya adalah NIM namanya, net interest margin. Jadi kalian ngerti industri yang kalian kerjain itu apa? Gimana caranya valuasi perusahaan batubara? Gimana caranya valuasi perusahaan consumer goods? Pasti beda. Perusahaan energi sama perusahaan yang jualan Indomie itu pasti beda cara valuasinya. Karena satu berdasarkan harga komoditas, satu itu berdasarkan harga produk dia. Jadi pasti beda. Jadi pertanyaannya di sini, kalian tuh lebih pilih mana? Diajarin kayak gini untuk ngerti konsepnya dan bisa pilih saham sendiri, atau kalian mau cuman ya ikut-ikutan orang gitu, ikut-ikutan teman bilang di mobil, oh saham A bagus, ikut beli gitu. Jangan kayak gitu ya. Jadi ingat, beli saham kayak lu beli kulkas, lu analisa secara dalam. Ini kan konsepnya sederhana ya. Ini kan konsepnya sederhana, kita ngerti mindsetnya gimana cara investasi. Buat yang mau belajar lebih dalam, kalian bisa cek di Ternak Uang aja, itu lengkap di sana. Laporan keuangan, semua bikin Excel modeling, valuasi, cari intrinsic value-nya, mau pakai dividend discount model, pakai discounted cash flow, itu semua lengkap di sana ada. Jadi kalian bisa belajar secara lengkap di sana, obligasi valuasinya gimana, saham valuasinya gimana. Jadi semoga video kali ini bermanfaat untuk kembangin mindset kalian tentang saham. Jadi beli saham tuh nggak cuma lihat ticker, lihat chart, tapi kita lihat sebagai bisnis yang kita bisa beli. Ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you semuanya. Pertanyaan semua investor retail di Indonesia, sebenarnya bandar saham itu ada nggak sih? Dan kalau ada pun, siapa sih sebenarnya bandar-bandar saham ini? Di sini gue akan bahas tentang sisi gelap dari dunia saham yang kalian nggak akan ketemu di tempat lain. Karena ini semua yang gue akan ceritakan di video kali ini itu based on experience gue sendiri.
Sebenarnya ini gue jujur, gue lumayan bertanya-tanya sama diri gue kenapa gue bikin video ini, dan akhirnya gue sampai ke konklusi bahwa retail di Indonesia harus tahu tentang kebenaran yang ada di pasar modal Indonesia. Jadi gue sebenarnya sedikit lumayan takut ya dalam bikin video ini. Jadi mungkin sebelum kita bahas sisi gelap dunia saham, kita bahas dulu kenapa gue pribadi itu masuk ke dunia saham. Jadi kalian banyak yang udah tahu, gue mulai di saham itu di umur yang relatif muda ya, mungkin lebih muda dari sebagian besar orang. Gue sekarang umur 22 tahun dan gue udah sekitar 7 tahun di pasar modal. Jadi gue mulai itu tahun 2015, waktu gue masih di SMP, usia 15 tahun. Memang gue tahu gue sedikit sengklek ya di kepala, jadi gue memang mulai saham tuh awal. Kenapa? Karena ada yang tanya, oh ini dari orang tua lu ya bang, orang tua lu punya sekuritas ya? Enggak gitu ya, jadi orang tua gue nggak ada hubungannya. Bahkan gue waktu itu sempat dimarahin karena waktu itu gue sempat bolos sekolah untuk trading. Jadi orang tua gue bilang, ini lu ngapain sih di depan layar? Ini kan cuma angka-angka judi, buat apa sih sebenarnya lu ngelakuin hal-hal ini? Gue waktu itu awalnya baca buku, jadi gue baca buku tentang orang-orang sukses. Di situ ada Bill Gates ya kan, ada Enzo Ferrari, ada juga Warren Buffett. Dan Warren Buffett ini yang paling mengambil ibaratnya attention gue atau perhatian gue. Kenapa? Karena dia bisa dengan investasi di saham jadi super kaya. Jadi gue coba dong, oke, gue cari-cari tuh dari Google, gue cari apa sih itu saham. Jadi oh saham tuh kepemilikan perusahaan. Gue belajarin semuanya, semua hal tuh gue pelajarin dari technical analysis ya, fundamental analysis, apapun tentang saham gue kulik. Kalau kalian tanya mungkin buku tentang saham yang gue udah baca, lu mau sebut misalnya Peter Lynch, Warren Buffett, buku tentang Warren Buffett sendiri aja ada 50 biji kali gue baca. Dari The Warren Buffett Way, Snowball, semua itu gue udah pernah baca. Sampai akhirnya gue ketemu salah satu buku yang waktu itu orang bilang agak sulit dibaca, yaitu The Intelligent Investor. Nah di situ gue belajar tuh, oh ternyata Mr. Market tuh bekerjanya seperti ini. Oh ternyata saham itu bisa dievaluasi ya, ternyata ada harga intrinsiknya. Jadi selama gue dari 2015, dari gue usia 15 tahun sampai gue 2020 ya, waktu sebelum COVID, gue tuh adalah investor fundamental garis keras. Bukannya gue nggak coba analisa secara teknikal dan lain-lain, gue coba ya analisa teknikal. Tapi yang paling stuck di gue adalah gue ngeliat saham itu adalah sebuah bisnis. Jadi itu kepercayaan yang gue punya sampai tahun 2020. Waktu itu gue awal mulai bikin konten di YouTube, gue mulai bikin konten juga di TikTok mengenai saham. Kalau kalian tahu, gue waktu itu masih pakai baju kutang ya, ngajarin tentang price to earning ratio ya, price to book ratio. Seiring portfolio gue mulai besar dan gue mulai punya ibaratnya followers, di situ gue banyak mulai ketemu beberapa orang yang di dalam pasar modal. Karena waktu itu gue ngelihat pasar modal tuh dari luar, mungkin kayak kalian. Jadi gue nggak pernah berinteraksi langsung dengan analis dari sekuritas, gue nggak pernah berinteraksi langsung sama bos-bosnya bahkan yang punya sekuritas, sama direktur-direktur aset management. Gue waktu itu nggak pernah ketemu. Tapi begitu gue ketemu ibaratnya naga-naga di pasar modal ini, jadi banyak persepsi gue justru yang berubah tentang pasar modal Indonesia. Contoh yang sederhana, misalnya tentang analisa teknikal yang dulu gue percaya banget, kayak misalnya, oh gue akan selalu cari tuh kira-kira support resistance di mana, gue bisa buy on breakout di mana. Tapi gue lihatnya sekarang technical tuh malah digunakan oleh yang disebut bandar ini untuk mengelabui retail. Maksudnya apa? Mereka jadi tahu retail tuh gambar garis di mana dan mereka kerjanya di mana. Justru mereka pakai tapi untuk ngelihat retail tuh pasangnya di mana dan cara mikir retail tuh seperti apa. Itu contoh hal-hal yang gue pelajarin. Nah, gue percaya waktu itu bahwa on a long period of time ya, saham itu akan selalu balik ke intrinsic value-nya. Sebenarnya gue masih percaya sampai sekarang. Tapi di beberapa saham doang dan di market yang efficient. Maksudnya apa? Jadi kita tahu teori Eugene Fama, yaitu efficient market hypothesis. Bahwa di hipotesa ini disebutkan ya, bahwa pelaku pasar itu adalah orang-orang yang rasional dan harga pasar itu merefleksikan dengan semua berita yang ada di saat ini. Jadi ibaratnya nggak mungkin untuk kita bisa ketemu saham yang diskon. Tapi kita tahu di prakteknya, hipotesa ini apalagi di Indonesia, mungkin kalau kalian tanya sama semua fund manager di Indonesia dan semua orang yang main saham cukup lama di Indonesia, saham di Indonesia itu sangat tidak efisien. Jauh lah dari orang bilang EMH, efficient market hypothesis. Kenapa? Karena banyak banget ibaratnya individual yang mendapatkan informasi jauh lebih awal dibanding kita investor retail. Banyak yang udah tahu, oke, saham A ini mau corporate action tanggal sekian, mau right issue-nya sekian di tanggal sekian. Sebelum retail tuh dapat informasinya, sebelum muncul tuh di RTI corporate action, orang udah banyak yang tahu duluan. Yang dapat informasi dibilangnya A1. Yang paling penting gue pelajari selama ini di saham itu adalah dua. Satu adalah uangnya masuk, money flow, dan yang kedua adalah kepentingan dari emiten tersebut. Contohnya ada kepentingan politik dan lain-lain, tapi itu mungkin gue nggak bisa bahas ya di video kali ini. Nah, hal-hal seperti ini kalau bisa di luar negeri, ini juga sebenarnya di Indonesia ada hukumnya di pasar modal, itu disebut dengan insider trading, di mana dapat informasi lebih dulu tentang perusahaan tuh mau ngapain dan memanfaatkan justru informasi itu untuk melakukan trade ya. Jadi kalau misalnya kalian kerja di sekuritas, kalian tuh nggak bisa main cuman beli saham kayak kita biasa gitu. Kalian mesti report ke atasan kalian. Nah, makanya dilakuin sama orang-orang di sekuritas, mereka pakai friends and family. Jadi pakai nama mamanya, nama adiknya untuk transaksi jual beli saham. Dan itu di Indonesia adalah hal yang lumrah. Sedangkan kalau di luar negeri,
itu tuh sangat diregulasi ketat oleh SEC ya, Securities and Exchange Commission. Jadi itu sangat diawasin dan itu bisa dikenain insider trading, dan banyak hedge fund yang udah kena. Contohnya seperti SIC Capitalnya Stephen Cohen berubah jadi family office karena pernah kena charge insider trading. Jadi divine luar biasa besar. Indonesia itu nggak punya SEC dia, sebenarnya punya, namanya OJK. Kita bisa lihat ada yang bisa pamendam secara sosial media, ini jarang loh. Hampir jarang terjadi sebenarnya di US, apalagi di pasar modal. Yaitu kalian bisa pemendam suatu saham ya dengan memanfaatkan retail untuk buangin barang kalian. Di sini gua akan definisikan saham sebagai barang ya. Karena biasa orang-orang market ngomong saham itu barang. Hal ini bisa terjadi kenapa? Karena banyak investor bodoh di Indonesia. Dengan bikin buku di Gramedia, kalian bisa langsung pemendam retail. Mungkin banyak dari teman-teman yang sempat ngomong, "Oh, lu pom-pom saham itu." Gua misalnya kemarin bilang di video gua kan, gue cara investasi saham dengan 10 juta, ada yang bilang, "Wah, lu pom-pom Bank BRI." Itu gimana cara dipom-pomnya? Kalian tuh punya miskonsepsi yang salah tentang kata-kata pom-pom. Jadi pom-pom itu sebenarnya bukan naikin harga saham. Ini yang kalian selalu salah. Kalian selalu kira pom-pom itu artinya gue suruh lu beli harganya naik, sahamnya udah gue cuan. Enggak. Untuk naikin harga saham, let's say kita cari yang biasa di pom-pom lah ya. Kalau BRI kan susah pom-pomnya, market cap-nya ratusan triliun. Biasanya di pom-pom tuh 200-300 miliar. Kalau tanya gue pribadi, untuk naikin saham 200-300 miliar, itu gue pakai duit gue sendiri udah cukup. Gue nggak perlu kalian untuk beli sahamnya, gue beli sendiri sahamnya naik. Tapi pertanyaannya apa? Kalau gue punya barang, ya kan? Gue punya barang nih, sahamnya naik. Ibaratnya gue udah izin ya sama emitennya. Gue beli nih, sahamnya naik ya kan? Kadang kan biasa sahamnya 200-300 miliar market cap-nya, itu nggak liquid sahamnya. Ya bid offer-nya tipis. Gue beli nih, sahamnya naik. Problemnya apa? Gue nggak bisa jualan barangnya. Gitu, karena tipis bid offer-nya. Jadi yang gue perlu apa? Gue pom-pom. Ya, gue pom-pom untuk kalian beli di harga yang udah gue naikin. Jadi pom-pom itu bukan beli pas naik. Tapi pom-pom itu gue udah naikin dulu, baru gue suruh kalian beli. Jadi kalian tuh exit liquidity-nya. Jadi gue buang barangnya ke kalian. Itu baru definisi dari pom-pom. Nah, ini banyak banget yang dilakukan sama influencer sebenarnya di Indonesia. Nah, makin gue terjun ke dalam dunia di capital market ini, semakin gelap ibaratnya dunia yang gue lihat. Jadi cara permainannya, ya. Banyak retail yang salah masuk ke permainan ini ya dengan tanpa ilmu, ngira ini adalah permainan yang adil. Tapi gue akan kasih tahu kalian di sini, permainan di pasar modal tuh tidak adil untuk retail. Saham itu ya, gue kasih analogi, mungkin yang paling gampang kalian ngerti adalah kayak kita main pingpong sama kaca. Kalian main pingpong pakai kaca tapi ngeliat diri kalian sendiri. Tapi di belakangnya, jadi kaca itu bisa tembus gitu ya, bisa tetap main ya. Belakangnya itu adalah orang yang kalian nggak tahu siapa lawannya. Kalian cuma bisa lihat diri kalian sendiri di kaca, tapi kalian nggak bisa lihat belakangnya itu siapa. Itu kayak kalian buka sekuritas kalian dan mulai trading. Jadi yang buat bilangnya scalping itu gampang dan lain-lain, hati-hati. Karena banyak yang sebenarnya ngajarin scalping, tapi sebenarnya itu adalah kerjasama dengan sekuritas atau dibuat sama sekuritas gitu. Di belakang meja pingpong tadi itu bisa aja robot ya kan. Misal kita main pingpong deh, bisa aja robot ya kan, bisa aja juara dunia gitu. Dan kalian bisa dibantai gitu kalau dapatnya juara dunia. Tapi bisa aja orang kayak kalian lagi yang sama-sama bodoh, sama-sama nggak ngerti apa-apa. Jadi itu sebenarnya analogi paling baik kalau gue jelasin tentang main saham. Ini gue kasih contoh aja ya, gimana caranya permainannya nggak adil. Kalau kita sekarang kan kita udah tahu, mata retail tuh semacam udah ditutup lah. Broker summary itu udah ditutup segala macam. Tapi uniknya gini, bandar itu bisa ngelihat saham lo apa. Jadi bandar tuh bisa ngelihat barang-barang lo apa, tapi lo nggak bisa ngelihat barangnya dia apa. Maksudnya apa? Kalau kalian tahu, saham itu kan ada DPS kan, daftar pemegang sahamnya. Kalau kalian beli agak gede, misalnya gue beli gede lah, misalnya 30M, 50M, Timothy Ronald tuh bakal muncul di DPS-nya. Jadi T+2 nanti bandar tuh bisa ngelihat barang gue. Oh ini dia beli nih, misalnya pakai Buana, pakai RF gitu. Jadi gue itu bisa di tracking sama bandar. Nah, tapi kita nggak bisa ngelihat dia balik gitu. Jadi itu menurut gue permainannya nggak adil. Karena kita lihat saham itu sebenarnya adalah zero sum game. Banyak yang bilang misalnya contohnya saham itu sebenarnya kebutuhan kolektif. Tapi di sini gue bisa bilang secara jujur, ini gue nggak akan kira gue akan pernah ngomongin di publik. Tapi saham itu adalah zero sum game. Dimana kalau misalnya kalian untung di satu sisi, ada yang rugi. Ya, kayak tadi main pingpong, kalau ada yang menang ada yang kalah. Jadi kalau di saham itu kan perangnya sama kan, kalian lihat order booknya itu. Setiap kalian mengambil keuntungan, sahamnya naik 20%, pasti ada yang beli di harga yang kalian beli, dan nanti pas sahamnya turun, dia rugi. Jadi it's always a zero sum game. Entah kita ngambil uangnya dari orang lain. Nah ini banyak banget nih yang menciptakan ilmu-ilmu yang menurut gua unik gitu. Contohnya ada yang pakai ilmu bandarmologi ya kan. Ada yang coba untuk men-tracking, misalnya ini bandarnya siapa, dengan melihat misalnya, oh ini Credit Suisse foreign nih, bandar nih, asing nih gitu kan. Terus ada yang bilang misalnya, oh kalau misalnya PD ya kan, Indo Premier itu adalah retail ya. Di sini gue bisa kasih tahu itu adalah cara yang sangat konyol. Kenapa? Karena bandar itu kalau kalian pernah tahu cara kerjanya, kalian nggak akan tahu cara tracking dia gimana. Kenapa? Karena sekuritasnya nggak satu. Jadi dia kalau akumulasi barang, contohnya. Jadi bandar itu suka akumulasi di saat barang itu masih illiquid ya. Jadi misalnya barang-barang bagus kayak Alto 2000, 3000, bandar tuh akumulasi. Nah akumulasi gimana caranya? Dia nggak bisa langsung beli kayak kita HK. Kenapa? Karena size-nya gede, ratusan sampai triliunan. Dia harus masuknya kecil-kecil.
Ya, ini masuknya bisa prosesnya mingguan nih, ngumpulin barangnya nih. Jadi itu bisa masuk pakai broker lain ya, di crossing sini masuk lagi pakai broker. Nggak mungkin kalian bisa tracking. Jadi nggak ada fungsinya sebenarnya kalian coba cari-cari bandar dengan cara kayak gitu, karena ilmunya mereka tuh jauh gitu. Jadi kalian nggak akan bisa lah intinya tracking dengan cara begitu. Tapi bukan berarti itu ilmunya salah ya. Kalian tetap bisa pakai untuk ngelihat money flow-nya kemana. Karena money flow itu nggak akan bohong. Net buy dan net sell tuh nggak akan bohong. Pertanyaan paling besar ya, bandar itu sebenarnya siapa? Gue mungkin nggak bisa jawab di sini ya siapa bandar itu, tapi gue akan kasih hintnya. Bandar itu bandar terbesar dari suatu saham. Ini kalau di Indonesia ya adalah ownernya itu sendiri. Bingung nggak kalian? Bandar terbesar dari suatu saham itu justru owner emiten itu sendiri. Kenapa? Ini gue kasih contoh ya. Misalnya gue punya uang 20M nih ya. Gue punya uang 20M, gue beli saham yang lagi tidur nih, saham yang kayak market cap-nya 400-500M. Gue beli nih. Menurut kalian apa yang akan terjadi? Misalnya gue nggak izin sama ownernya, gue bakal diguyur habis bos. Jadi gue beli nih 20M nih, naik kan harganya, itu gue pasti diguyur sama emitennya. Ya duit gratis buat dia, saham gue tidur dikasih 20M sama orang ya gue sikat lah barangnya. Itu tuh hal-hal yang terjadi. Jadi kalian tuh nggak bisa kalau bilang value investing ya, cari barang-barang kecil, kalian harus izin sama emitennya sebenarnya. Nah sebenarnya banyak contoh-contoh kayak itu yang masih beredar di bursa ya, mungkin gue nggak bisa sebut, tapi gue akan coba pakai contoh yang udah hilang aja. Contohnya kayak misalnya Hanson International ya, MYRX ya kan, saham-sahamnya Beni Coro. Itu bandarnya siapa? Ya ownernya sendiri. Gitu. Bandar dari saham itu lah ya ownernya sendiri, karena dia yang bisa tektok paling enak. Tapi kenapa pertanyaannya owner bisa main sahamnya sendiri? Kan itu insider trading. Ini Indonesia balik lagi ya kan. Bisa pakai KTP orang, beli KTP orang 300.000 dapat gitu kan. Kalian mau bayar nomini setahun paling 2 juta gitu. Udah bisa dapat banyak kan, akun-akun buka sekuritas A, B, C kan, mau di KI, RF buka kan, YP semua bisa buka semua. Jadi hal kayak itu tuh gampang di Indonesia. Gimana caranya sistem kerja bandar? Jadi sistem kerja bandar itu gue akan bagi menjadi dua. Yang paling gampang adalah satu bandar yang ngerampok sama bandar yang pintar untuk maintain harga. Nah, bandar yang ngerampok ini gimana ciri-cirinya? Sahamnya naikin tinggi ya itu udah sekali dam beres. Ya itu gampang, itu nggak usah penjelasan. Yang kedua adalah gini, gue kasih contoh. Misalnya sahamnya dia beli di harga 700. Saham itu naik sampai 2.600. Itu dia dapat spread margin kan di situ. Pas di harga 2.600 dia jualin tuh barangnya. Itu dapat marginnya. Sahamnya turun lagi misalnya ke 1000, let's say ke 1000 lah, sahamnya turun ke 1000. Biasanya kalau bandar yang pamendam udah dia selesai, gue udah cuan gede. Nah tapi bandar yang pintar yang maintain harganya, dia akan masuk di harga 1000, pakai spread harga yang tadi. Jadi udah cuannya dipakai untuk masukin ke sahamnya lagi. Nah tapi untuk naikin misalnya dari 1000 ke 3000, apakah dia butuh semua uangnya yang tadi dari 700 sampai 2600? Jawabannya enggak. Dia cukup beli sedikit-sedikit. Jadi dari 1000 sampai 1100, retail bakal ngikut ke 1300. 1300 dia masuk lagi. 1400 retail bakal ngikut lagi ya. Jadi cuma perlu pupuk kecil-kecil aja. Begitu sahamnya udah turun kan dia punya cuan gede, dia tinggal pupuknya kecil-kecil. Ya, jadi cara mainnya kayak gitu. Nah, itu bisa bikin harga sahamnya rata gitu dan ngikutin fundamentalnya. Karena begitu dia overprice bandarnya jualan. Ya kan pas dia di bawah dia akumulasi. Jadi dia ranging belinya tuh jauh. Ranging belinya antara dia distribusi sama akumulasi itu jauh. Distribusi, akumulasi, distribusi, akumulasi. Nah, ini yang kalian harus ngerti dalam money flow di saham. Fungsi kita tahu ini adalah apa? Untuk kita mengetahui kepentingan owner dari emitennya ya. Biasa karena kalau kita mau cari saham yang cuan, harus cari emiten ini kepentingannya apa. Nah kita kan tahu beberapa saham ya, kayak misalnya BCA, BRI, BNI gitu. Kita bisa invest untuk jangka panjang. Tapi untuk sebagian besar ya, mungkin 95% saham di Indonesia, itu kalian harus tahu money flow-nya seperti apa, kepentingannya apa. Jangan coba-coba main saham-saham small cap yang kalian nggak ngerti. Paling simple kita ngelihat, misalnya kalau misalnya contoh ya, maksudnya money flow itu apa? Kalau misalnya kita lihat saham nih masuk ke MSCI, malah biasanya turun kalau di Indonesia. Unik kan? MSCI padahal indeks dunia, di mana kalau misalnya orang secara pasif investing, misalnya beli di BlackRock, beli ETF kayak EIDO gitu kan, itu dia beli MSCI gitu, jadi beli basket of indeksnya Indonesia. Tapi uniknya saham Indo begitu masuk ke MSCI biasa ada yang buang barang, yaitu bandar lokal. Jadi kalian cari misalnya kayak Arto gitu kan, Arto sampai masuk MSCI baru buang, ya kan? Misalnya ADMR nih, nanti misalnya mau masuk MSCI baru buang. Jadi caranya itu adalah kalian ngelihat ya, justru bandar ini mau jualannya di mana? Karena dia kalau misalnya dia pegang gede, dia nggak bisa jualan kayak gue bilang tadi. Pom-pom tuh butuh orang yang beli kan. Kalau udah dapat kayak MSCI, udah diambil sama asing, itu enak buangnya. Nah jadi sebenarnya pertanyaannya di Indonesia itu ngalahin indeks apakah susah itu? Ya enggak, kalau kalian punya namanya black edge-nya ya. Jadi kalian punya informasi yang orang lain nggak punya. Tapi sebenarnya layaknya semua negara berkembang, ini adalah hal yang justru sebenarnya biasa aja dan lumrah. Walaupun sebenarnya kita main pingpong sama kaca, kita nggak tahu belakangnya siapa. Tapi sebenarnya tergantung kan, kita sendiri main pingpongnya sejago apa. Jadi sebenarnya bisa menang. Mau kalian lawan bandar, kalian lawan retail kayak kalian, tergantung seberapa jago kita main pingpongnya dan ilmu kita sejauh apa.